As-Sadiqin, Masjid Nurul Falah, dan Masjid Nurul Iman yang alhamdulillah telah sujud melangkahkan kaki untuk hadir memenuhi undangan kami. Yang kami hormati juga para sesepuh, para penasihat DKM Masjid Ar-Rahmah, Bapak Haji Suwaryadi, Bapak Haji Yulianto, Bapak Haji M. Ali Muluk, serta yang kami banggakan seluruh jemaah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah serta iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi di Masjid Ar-Rahmah dalam rangka memperingati hari lahir manusia paling mulia, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 1448 Hijriah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga berkumpulnya kita di majlis yang mulia ini, kita dicatat sebagai umat yang telah mendapat Syafa'atul Uzma yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Ar-Rahmah malam ini. Kehadiran Bapak Ibu sekalian merupakan kehormatan dan bagian bagi kami selaku pengurus DKM Masjid Ar-Rahmah sekaligus sebagai panitia kegiatan malam ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kota Bandar Lampung yang telah memberikan bantuan dana sebesar Rp2 untuk setiap peringatan Hari Besar Islam sebagai bentuk dukungan kepada masjid dalam melaksanakan syiar agama Islam di wilayah Kota Bandar Lampung. Secara khusus ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh panitia pelaksana dan segenap jamaah Masjid Ar-Rahmah yang telah berpartisipasi, terutama ibu-ibunya, ibu semangat. Saya sangat bangga sekali dengan ibu-ibu Masjid Ar-Rahmah ini. Kalau kegiatan-kegiatan agama ini sergap, cepat dan beres. Terima kasih sekali yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran serta materinya sehingga acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dapat terselenggara dengan baik. Semoga setiap tetes keringat dan sumbangsih yang diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini bukan sekedar rutinitas tahunan bagi kita, akan tetapi mari kita jadikan kegiatan sebagai momentum bagi kita semua untuk merefleksi diri sejauh mana kita telah meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara. Kami berharap melalui mutiara hikmah dan tausiah yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Aidi Afrian SOSI atau yang sering dipanggil dengan Ustadz Edison, keimanan kita semakin kokoh, kemudian ukhuwah Islamiyah kita terjalin semakin erat, dan wilayah kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian selaku pengurus DKM juga kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apa yang menjadi
perilaku dari saudari tauladan kita. Jadi mohon dengan hormat mari sangat pada keluarga besar dari RT 1, 2 dan sekitarnya untuk sama-sama kita ambil tauladan dari peringatan pada malam hari ini. Tentunya pada saat nanti Bapak Ustadz Edison, saya lebih hafal Ustadz Edison daripada nama aslinya, mohon maaf Pak Ustadz. Jadi mohon diperhatikan. Selanjutnya Ibu Wali Kota juga berpesan bahwasannya dengan momen peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW berdampingan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Hampir mirip-mirip pesannya. Hidup rukun damai antar tetangga, hidup rukun damai bertetangga, jaga kebersihan, jaga keamanan lingkungan, dan sesama tetangga harus saling menghormati. Makanya pemerintah kota itu memberikan perhatian khusus kepada agama Islam terutama. Agama yang lainnya juga diperhatikan, tapi agama Islam kelihatannya diprioritaskan sekali. Dan pemerintah ini milik semua agama, tetapi untuk Islam sangat diperhatikan. Sebagai contoh, pembayaran listrik itu dibantu setiap tahun. Terus 4 hari besar Islam itu dibantu seperti apa yang disampaikan oleh takmir masjid tadi, 2 juta rupiah. Itu kalau dibeli kerupuk, Bu, luar biasa. Artinya kita tidak memandang nilainya, tapi kepeduliannya yang kita tadani. Para Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kami hormati, untuk pesan lingkungan, kami tidak bosan-bosannya menghimbau kepada para Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, terutama yang menjadi permasalahan utama kami itu dengan kondisi kita memang di dataran rendah, selalu banjir diakibatkan oleh sampah. Jadi kami mohon kepada para Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dan mengingatkan kepada jiran tetangga kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Pakailah sokli. Mohon maaf kalau Pak Herwan selalu sering mengembalikan sampah kepada pemiliknya. Berikut saya pernah mengantar Pak Irwan mengembalikan sampah kepada pemiliknya. Kebetulan pemiliknya itu jauh dari sini, Bu. Ketemunya di Gajah Mada, pemiliknya di RT 14. Kita antar ke sana. Saking Pak Irwan ini saking baiknya, sampah hanya diulangi. Jadi kami bukan di mana-mana, tetapi kita sama-sama menjaga lingkungan kita. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Dan pada malam hari ini, atas nama pribadi dan atas nama pendeta, saya sangat berharap kedisiplinan, kekompakan, dan kebersamaan kita itu yang kita harapkan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Ada baiknya itu merupakan hikmah dari Allah SWT, dan ada salahnya itu merupakan kebodohan kami. Pada Allah SWT saya mohon ampun, pada para Bapak, Ibu, dan saudara sekalian saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Sudendro atas sambutan dan arahnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan keimanan, memperluas silaturahmi, serta membangun tujuan masyarakat yang rukun dan penuh keberkahan.
Hadirin yang dimuliakan Allah, kini tibalah kita pada acara yang penuh rasa cinta dan penghormatan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang oleh Ustadz Aidi Abrian Esos yang lebih dikenal dengan Ustadz Edison. Kepada Ustadz Aidi Abrian Esos kami persilakan untuk menyampaikan tausiah sekaligus memimpin pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu insyaallah ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati pemirsa kelurahan Tanjung, yang sama-sama kita hormati kepala lingkungan, bapak-bapak dan ibu RT, yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para ustaz, para ustazah, para haji dan hajah, masyarakat kepada tokoh pemuda, serta yang sama-sama kita hormati ketua dan segenap pengurus, ketua DKM dan pengurus Masjid Ar-Rahmah, serta Bapak Ibu sekalian jemaah undangan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah, kita diberikan kemudahan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga terlimpah pada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah pada kita semua selaku umatnya. Bapak Ibu sekalian jemaah dirahmati Allah, tujuan kita memperingati Maulid sebenarnya dalam rangka mengingat-ingatkan kita. Maka bahasanya kita bukan merayakan Maulid Nabi, tapi kita peringatan Maulid Nabi. Supaya apa? Supaya acara ini menjadi pengingat bagi kita bahwa ada kewajiban kita pada Nabi. Nah, kewajiban ini yang harus kita lakukan. Maka kita berharap peringatan ini bukan hanya seremonial, cuma kita datang sebagaimana kata Pak Kepala datang, duduk, kita makan kue, pulang gitu. Gak ada perubahan. Seharusnya dengan peringatan-peringatan selama bulan Maulid ini kita benar-benar diingatkan bahwa Allah pernah menurunkan seorang manusia pilihan, manusia terbaik, manusia yang akan menjadi juru selamat kita. Karena kalau kita renung-renungkan kayaknya amal kita ini belum cukup untuk menghantarkan kita ke surga. Lah sholat kita kan ala kadarnya. Tahajud kadang kita induritai. Baru dapat 2 rakaat, kadang azan subuh sudah berkumandang. Puasa kita nggak banyak. Infak sedekah kita minimalisir. Maka sebenarnya kita sangat membutuhkan bantuan Nabi. Apa yang kita harapkan? Syafaatnya. Kayaknya kalau nggak dapat syafaat, mah nggak nyampe ke surga kita ya. Belum sampai ke surga amal kita. Nggak banyak stoknya amal kita. Kan gitu. Nah maka inilah peringatan Maulid itu. Oh, kita bersyukur bahwa Allah pernah turunkan seorang manusia yang paling mulia, yang doa-doanya kita rasakan sebetulnya.
walaupun kadang kita tidak mengakuinya. Umat-umat sebelumnya itu Pak, kalau bikin dosa itu langsung diazab sama Allah. Contohnya yang diceritakan Quran, Ashabus Sabt, orang yang melanggar larangan di hari Sabtu. Apa kutukan buat orang yang melanggar larangan di hari Sabtu? Jadi monyet. Jadi monyet beneran. Kita umat Muhammad karena doa Rasulullah, sebanyak apapun pelanggaran yang kita lakukan, nggak langsung dikutuk sama Allah. Kita ini nggak sholat, umat Islam dibuatnya, dia nggak sholat. Itu kalau umat dahulu itu Pak langsung diazab sama Allah. Kita umat Islam ini kadang orang azan Jumat dia bikin kopi, itu bikin greget itu. Tapi karena doa Nabi Muhammad, jangan azab umatku ya Allah, kasih mereka jeda, siapa tahu mereka bertobat. Maka kita rasakan sebenarnya doa beliau namakan Syamul apa namanya? Lihat dalam salawat kita tadi, nama yang tadi, wajib syukrun alaina, wajib kita bersyukur. Allah pernah mengutus nabinya, Nabi Muhammad yang bawel betul, minta kepada Allah, ya Allah, umatku itu umat akhir zaman, godaannya banyak, setan tambah banyak. Setan sekarang bukan hanya setan ini, setan ini, bahkan sekarang ada namanya setan gepeng, HP. Jadi subhanallah, maka doa Nabi, ya Allah jangan azab umatku kalau mereka lalai. Doa Nabi kita manfaat, kita rasakan manfaatnya sekarang. Nah maka kewajiban-kewajiban kita pada Nabi apa saja itu? Yang pertama mengimani, amantu bihi, mengimani Rasulullah bahwa beliau adalah Ridalul Mustafa, laki-laki terbaik yang dipilih oleh Allah, yang membawa risalah dari Tuhannya disampaikan kepada kita seluruh manusia. Kalau nabi-nabi sebelumnya hanya untuk umatnya, untuk kaumnya, Nabi Muhammad untuk seluruh manusia. Kemudian beliau kita imani sebagai khataman nabi. Maka qori kita tadi baca, Ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad bukanlah salah seorang ayah dari kalian, tetapi dia adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Kenapa Allah sampaikan firman-Nya seperti ini? Seolah-olah Allah ingin mengingatkan kita akan banyak orang yang ngaku-ngaku nabi. Di zaman Nabi, ketika Nabi meninggal, yang ngaku nabi banyak. Yang paling terkenal Musailamah. Karena umat Islam waktu itu imannya kuat, maka Musailamah diberi gelar Musailamah Al-Kazzab, Musailamah sang pendusta, sang pembohong. Di Bandar Lampung yang ngaku nabi 4 orang. Di Bandar Lampung, di Teluk ada ngaku nabi Chandra namanya. Hebat, Chandra Supermarket dan Department Store, ngaku nabi. Di Kemiling dekat rumah saya, cuma sekitar 50 meter dari rumah, ada orang ngaku nabi. Saya tanya sama teman-teman pengikutnya, gimana ceritanya? Iya, kami lagi zikir di Gedung Air Ustaz. Kurang lebih jam 12:30, tiba-tiba turun Jibril. Ketika Jibril turun, Lampung mati semua Ustaz. Kalah sama cahayanya Jibril. Dalam hati saya buset, menerima wahyunya di Gedung Air. Dulu kita sempat terkenal, dulu ada orang ngaku nabi di Gunung Sindur, Bogor. Menerima wahyunya di Bogor, di Gunung Sindur, Ahmad Musaddiq. Bahkan di Indonesia yang hebat, ada yang ngaku jadi Jibril, Lia Eden namanya. Karena meresahkan, diadukan ke polisi, ditangkap. Di kantor polisi ditemukan Lia Eden sama Ahmad Musaddiq. Ditanya, Lia Eden kenal nggak sama Ahmad Musaddiq? Enggak. Ahmad Musaddiq ditanya, kenal nggak sama Lia Eden? Enggak kenal. Lalu orang jadi bingung, masa Nabi nggak kenal sama Jibril? Jibril nggak kenal sama Nabi, yang nganterin wahyu siapa? Tapi anehnya di Indonesia yang begini, pengikutnya banyak. Banyak pengikutnya.
Sesesat-sesatnya orang di Indonesia ini kadang pengikutnya banyak. Ini aneh. Maka kan ada ustadz yang bisa ngobrol sama semut, ustadz yang bisa ngobrol sama cacing, bisa ngobrol sama malaikat Israel, makola, banyak pengikutnya. Maka subhanallah, kita beriman kepada Nabi. Di antara iman yang harus tertanam di hati kita adalah Nabi Muhammad adalah khataman Nabi. Maka kalau ada yang ngaku Nabi, wajib nggak percaya. Gugur iman kita kalau percaya sama Nabi akhir Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka kita beriman kepada Rasulullah. Yang kedua, apa yang perlu kita, kewajiban kita kepada Nabi yang kedua adalah mencintainya. Karena jamaah sekalian, kalau kita akan mencintai Nabi, berat kita akan ikut Nabi. Kita akan menegakkan sunnah-sunnah beliau berat. Semua akan terasa ringan kalau landasannya cinta. Maka inilah pentingnya kenapa kita ada maulid Nabi. Kita maulid Nabi untuk memunculkan cinta itu. So nggak mungkin kita bisa ngikut Nabi, menegakkan sunnah Nabi kalau kita nggak cinta sama Rasul. Maka lihat ya, zaman dulu tahun 80-an ada orang yang jenggotnya diatur sedemikian rupa biar kayak lebah menggantung, rambutnya dibikin diikat, kemana-mana bawa kita. Kenapa? Ngikut Omah Irama. Kenapa dia begitu? Cinta penyebab. Zaman saya sekolah dulu, teman-teman sekolah itu pada bikin tato, tatonya cuma bintik satu di sini. Bikin tai lalat di dagu, pakai tato. Kenapa? Karena cinta sama Rano Karno. Kenapa tahan nyakitin dagu? Cinta penyebabnya. Maka inilah pentingnya memunculkan cinta sama Nabi. Kita akan ngikut cara Nabi, menauladani Nabi kalau landasannya cinta. Kalau nggak cinta nggak mungkin, nggak mungkin. Berat kalau ngikut Nabi kalau landasannya bukan cinta. Maka kita bercermin dengan para sahabat, bagaimana sahabat mencintai Nabi. Ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah cerita ketika Nabi mendapat kabar orang kafir Quraisy menghimpun suku-suku di sekitar kota Makkah. Lalu mereka berangkat ke Madinah. Apa tujuannya? Memusnahkan Nabi dan para sahabat di Madinah. Pasukan ini disebut dengan pasukan Ahzab. Kenapa disebut pasukan Ahzab? Karena bahasa kita sekarang mereka bersekutu. Jadi pasukan sekutu bahasa kita sekarang. Orang-orang kafir Quraisy bersekutu dengan kabilah-kabilah di sekitar Makkah berangkat ke Madinah menyerang Nabi. Nabi mengumpulkan para sahabat-sahabatku, orang Makkah sudah bergerak ke Madinah dengan pasukan yang besar. Apa yang harus kita lakukan? Semua diam. Akhirnya Salman Al-Farisi ngaku, ya Rasulullah, kami punya pengalaman di Persia. Kalau kami menghadapi musuh yang sangat kuat, kami menggali parit. Nabi noleh ke kanan, noleh ke kiri. Bagaimana pandangan kalian terhadap usulnya Salman Al-Farisi? Sahabatnya angguk-angguk setuju. Akhirnya dibikinlah parit. Panjangnya kurang lebih 16 km. Lebar parit yang digali 6 meter. Kira-kira kalau kuda lompat nggak sampai nyebrang. Dalamnya 4 meter. Kalau Bapak Ibu pernah umroh, biasanya umroh itu ada kunjungan ke Masjid Kuba. Dari Masjid Kuba ke kebun kurma belanja. Dari kebun kurma ke Bukit Uhud, tempat terjadi perang Uhud. Dari Bukit Uhud biasanya lewat di Masjid Qiblatain, lewat lagi di Masjid Jumu'ah, terakhir lewat di depan Masjid Sab'ah namanya, Masjid 7. Di Masjid 7 itulah bangunan Siring Khandaq itu dibuat.
Jamaah sekalian, kata Jabir bin Abdullah melanjutkan ceritanya, ketika itu lagi musim paceklik, makanan terbatas, minuman juga ala kadarnya. Jadi kami menggali parit, banyak batu, banyak pasir, cuaca sangat panas, makanan terbatas. Jadi siang kami cuma kebagian jatah makan siang itu korma 1 butir sama air setengah. Malam hari, kata Jabir bin Abdullah, kami makan malamnya, kami cuci tangan. Setelah tangan kami basah, kami tempelkan di wadah gandum. Kami angkat, mana gandum yang nempel di tangan, itulah jatah makan kami ketika itu, kata Jabir bin Abdullah. Berhari-hari mereka menggali parit. Kata Jabir, aku benar-benar sudah tak tahan, lapar menyiksaku, sehingga aku ngambil batu, aku ganjal perutku dengan batu. Hilang lapar, cuman sebentar. Akhirnya karena gak tahan, aku ngadap sama Rasulullah. Aku ucapkan salam pada beliau, assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi berdiri, waalaikumsalam. Bapak ibu Nabi ini, kalau ngomong sama orang jarang noleh. Jadi kalau orang salam di kanan gitu jarang, waalaikumsalam, cuma noleh doang gitu, enggak. Nabi itu kalau orang ngomong sama dia, itu dihadapi dengan sekujur tubuhnya. Jadi Nabi bangun, dia menghadapi Jabir bin Abdullah dengan sekujur tubuhnya. Ketika Nabi bangun, Jabir mendengar suara gemuruh. Jabir heran, ini suara apa? Ketika dia lihat sama Jabir, subhanallah, di perut Nabi ada 2 batu makanan. Sehingga Jabir berpikir, ya Allah, ternyata Nabi lebih lapar dari itu. Aku cuma 1 batunya, punya Nabi 2. Sehingga Jabir berbisik pada Nabi, nggak jadi ngomong aku lapar, nggak jadi. Apa yang dibisikkan Jabir? Ya Rasul, aku izin pulang. Pulang, nggak apa-apa. Bergegaslah Jabir pulang. Sampai di rumahnya dia ngomong sama istrinya, adakah makanan di rumah kita? Nggak ada, wahai suami. Aku nggak tega lihat Nabi lapar, kata Jabir. Nabi mengganjal perutnya dengan 2 batu. Apa yang ada kira-kira bisa kita berikan pada Nabi? Kata istrinya, di rumah kita cuma ada beberapa genggam gandum kasar dan seekor anak kambing yang masih sangat muda. Apa kata Jabir? Ya sudah, kalau gitu gandum itu buatlah roti. Adon bikin roti. Aku akan membuat sop. Aku akan menyembelih kambing kita yang kecil itu. Jabir menyembelih kambing bikin sop, istrinya bikin roti. Jadilah roti beberapa potong. Sop kurang lebih sebaskom panggung. Senyum Jabir, ditutuplah makanan itu, lari lagi ke khandaq. Sampai di khandaq, dia berkata, ya Rasulullah, bisik-bisik sama Nabi, ada sedikit makanan di rumah kami. Aku sangat berharap engkau makan di rumah kami ya Rasulullah. Nabi senyum. Apa kata Nabi? Wahai sahabat-sahabat di khandaq, kita akan makan siang di rumah Jabir siang ini. Kata Jabir, tapi ya Rasulullah, nggak pakai tapi. Kita akan makan siang semua di rumah. Kata Salim Abdullah, jumlah sahabat Nabi yang menggali parit itu 4.000 orang. Kebayang gak? Motong kambing kecil, roti cuma beberapa potong, yang diajak makan 4.000. Jabir gemetar. Kalau begitu ya Rasul, aku pulang duluan. Silahkan kata Nabi. Lari Jabir pulang. Sampai di rumahnya, kalau bahasa kita mati dulu. Nabi ngajak 4.000 sahabatnya makan di rumah kita. Kata istrinya lah, emang ngajak Nabi kayak mana tadi? Aku berbisik, kata Jabir. Aku cuma ngajak Nabi saja. Ada sedikit makanan di rumah kami. Kami sangat bahagia kalau engkau berkenan makan di rumah kami. Tapi Nabi ngajak sahabatnya makan di sini. Istrinya ngomong, ya Allah, gimana caranya kayak ini? Kenapa? Gak mungkin cukup. Terdengar derap langkah Nabi dan para sahabat. Jabir ucap, assalamualaikum, kata Nabi. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Lemes Jabir. Jabir mundur. Istri Jabir suruh mundur. Jangan buka penutup makanan itu. Nabi masuk, dipegang sama Nabi makanan itu. Beliau berdoa, ya Allah, berkahi makanan ini. Berkahi makanan ini ya Allah. Berkahi makanan ini. 10 sahabat disuruh masuk, dikasih makan, kenyang, masuk lagi makan, masuk lagi kasih makan. Semuanya 4.000 itu kenyang. Yang terakhir Nabi makan. Selesai Nabi makan, dia senyum pada Jabir dan istrinya. Allah memberkahi hidangan kalian. Terima kasih Jabir, kami pamit.
Nabi pulang lagi ke Khandaq bersama para sahabat. Jabir gemeter, buka hidangan. Subhanallah. Ternyata roti dan sop itu tidak berkurang sedikit pun. Ini mukjizat. Tapi bapak ibu jangan coba-coba. Hajatan nikahin anak, masak cuma 1 magicom, bikin rendang sepiring, yang diundang 4.000, benjol, dikeroyok sama undangan kayak gitu ya. Ini mukjizat, nggak bisa kita ikutin. Ada sahabat miskin di Madinah, Nabi nggak tega lihat dikasih semangkok korma. Nabi pesan, kata Nabi, wahai sahabatku, mangkok ini kasih ditaruh di tempat yang tinggi. Kalau kau pengen makan kurma, jinjit, jangan diangkat mangkoknya. Jinjit ambil kurmanya aja. Jadi tiap dia butuh kurma, jinjit ngambil, jinjit ngambil. Nabi sudah meninggal. Tiba-tiba di zaman Abu Bakar, kurma menghilang, gandum menghilang. Kenapa? Ditimbun sama Yahudi. Nah, ngelihat orang kekurangan kurma, sahabat ini sering bawa ke masjid bagi-bagi kurma. Kaum muslimin heran, dari mana dia dapat kurma? Punya kebun kurma enggak, berduit juga enggak, tapi kok bagi-bagi kurma, jangan-jangan nyolong. Lapor sama khalifah, wahai Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq, ada orang yang miskin, enggak punya kebun kurma, tapi bagi-bagi buah kurma tiap sore. Kami khawatir dia mencuri, wahai Amirul Mukminin. Kata Abu Bakar, nanti malam kita datangi rumah. Datanglah 2-3 orang bersama Abu Bakar ke rumahnya, dihidangkan kurma. Kata Abu Bakar, jangan dimakan dulu. Ini kurma dari mana? Aku diberi Rasulullah. Kapan? Dulu waktu Nabi masih hidup. Dikasih seberapa? Semangkok. Loh, kata Abu Bakar, masa masih ada sampai sekarang? Kalau tak percaya, ayo dia aja lah Abu Bakar ke kamarnya. Dia jinjit ke atas lemarinya, dia ambil mangkok itu. Ketika dia lihat, nah ini sahabat ini. Ya Allah, kata sahabat ini, kurma ini tidak berkurang. Padahal sudah berpuluh-puluh kali aku mengambil. Ini mukjizat Nabi. Bapak Ibu jangan nanya mangkok itu di mana sekarang. Udah kan ngerti lagi. Ini mukjizat. Apa hikmahnya? Lihat. Cinta Jabir bin Abdullah pada Nabi. Niatnya karena cinta, ingin ngasih makan Nabi. Gak tega lihat Nabi mengganjal perutnya dengan 2 batu. Niat awalnya karena cinta, ingin ngasih makan Rasulullah. Tapi Allah kasih kebaikan-kebaikan yang banyak. Apa itu? Kebayangkan, pengen ngasih makan 1 orang Rasulullah SAW, Allah beri kesempatan dia dapat amal memberi makan 4.000 sahabat Rasulullah. Kita nggak bisa bayangkan betapa besar pahala Jabir bin Abdullah. Maka luar biasa mencintai Nabi. Ketika kita mencintai Rasulullah, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan yang banyak. Maka inilah pentingnya mencintai Nabi, supaya Allah bukakan kebaikan-kebaikan bagi kita semua. Jabir bin Abdullah. Demikian juga dengan sahabat Ansor. Nabi pernah datang dari Madinah menyerang kota Makkah. Ini yang kita kenal dengan sejarah, dalam sejarah dengan nama Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Nabi berangkat dari Madinah dengan 10.000 pasukannya. Mendengar Nabi datang dengan 10.000 pasukan, orang Quraisy sudah tidak punya kemampuan lagi untuk berperang. Mereka sudah kalah sebelum Nabi sampai ke kota Makkah. Yang melawan tinggal Ikrimah bin Abu Jahal dengan pasukannya. Ketika Nabi sampai di kota Makkah, dengan mudah menaklukkan pasukan Ikrimah. Nabi masuk ke kota Makkah dengan gagah perkasa. Abu Sufyan bin Harb pemimpin umum kota Makkah ketakutan. Apa kata Abdurrahman bin Abu Sufyan bin Harb? Celaka kita. Dulu kita sangat membenci Muhammad. Sekarang dia datang dengan gagah perkasa. Dia akan balas dendam dengan kita semua. Kita semua akan dibasminya oleh Muhammad. Tapi di luar dugaan. Apa kata Rasulullah? Hari ini adalah hari kasih sayang. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram dia aman. Yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia aman. Bengong Abu Sufyan, ya Allah, Muhammad memuliakan. Padahal aku selama ini selalu membenci dan memerangi. Maka ini jadi ilmu buat kita. Hargai orang yang dihormati oleh kaum.
Maka kita nggak boleh menghina orang yang orang itu dimuliakan oleh kaumnya. Apa kata Abu Sufyan? Muhammad memuliakanku, demi Allah aku akan menjumpai Muhammad dan akan masuk Islam saat ini dulu. Datanglah Abu Sufyan menemui Nabi. Dia mengucapkan syahadat di depan Rasulullah, sehingga semua penduduk Makkah berbondong-bondong menemui Nabi masuk Islam. Benarlah janji Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Jika sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka kau akan melihat ya Muhammad orang masuk Islam berbondong-bondong. Nabi 10 bulan ada di kota Makkah. Setelah menaklukkan Makkah, 10 bulan Nabi tinggal di kota Makkah. Ada satu suku, nama suku ini Bani Hawazin. Mereka menyiapkan pasukan untuk